الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. Kita lanjutkan kita kitab Al-Hafiz Sa'di di Majmu' al-Adab al-Muhimmat al-Masajid. Qala al-mu'allif adab qabla dukhul masjid, adab sebelum masuk masjid. Adab-adab yang dilakukan sebelum masuk masjid. Hunaka adab wa akhlaq yang bagi alaika yang tartad al-masajid wa ja'ala fi qalbika hubbaha an turaqiyaha qabla dukhulika al-masjid wa ilaika maqbad minha. Kata penulis buku ini, di sana ada akhlak yang selayaknya bagi wahai orang yang senantiasa bolak-balik di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatimu cinta terhadap masjid. Subhanallah, ya Allah, di antara kenikmatan dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang insan tatkala dia merasakan nikmat dan cinta terhadap ibadah. Orang yang sudah nikmat, sudah merasakan cinta terhadap ibadah, maka dia akan merasakan ringan dan bahagia ketika mengerjakan suatu ibadah. Kata beliau, di sana ada yang sekalian yang memperhatikan sebelum masuk masjid. Ini sebagian dari adab Rasul. Yang pertama, nah ini perhatikan itu, yaitu Anda perhatikan adab sebelum masuk masjid. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, yang bagi antakuna difan, li'anna al-Islam yu'a'in ila al-maqafah. Atau li'anna al-Islam da'a ila al-maqafah wa hatha 'alayha wa anta satadkhul ila ashrafil amakin fayanbaghi an takuna nadifan. Kata beliau, selayaknya engkau itu nadif, bersih. Kenapa? Dikarenakan Islam mengajak kepada nadhafah, mengajak kepada kebersihan, serta memotivasi, mendorong untuk bersih. Itu Islam. Islam itu ngajak kepada bersih dan mendorong memotivasi untuk bersih. Jadi Islam itu bukan agama yang jorok. Islam itu agama yang bersih. Dia dianjurkan dalam salat, mandi kan, ya tajammal, menggunakan pakaian yang bagus, ya kan. Ketika masuk masjid, dianjurkan apa? Bersuci. Bahkan orang yang berada dalam kondisi tidak suci, tidak boleh masuk masjid. Menurut sebagian ulama, orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas, tidak boleh masuk masjid. Maka bahkan menurut mayoritas para ulama, hendaknya yang masuk masjid tersebut adalah orang yang suci dari najis. Wah, jelas. Ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang mengajak menyuruh kepada kebersihan. Sehingga kalau jorok, kotor, tidak salah. Seorang Muslim, apalagi mau dipercaya penuntut ilmu, masa jorok? Masuk masjid, bajunya kumpul, bau keleknya, ya kan? Bajunya tidak dicuci, penampilan kayak bandit, semrawut kayak orang gila. Rapikan rambutnya, pakaiannya, itu selayaknya seorang olim itu. Kata beliau, engkau satadkhulu ila ashrafil amakin, engkau ini akan masuk kepada tempat yang paling mulia. Apa tempat yang paling mulia? Masjid kan? Apa kata Nabi SAW? Masjid itu ahabbul bilad ila Allah masajiduh, negeri yang paling dicintai oleh Allah, bumi yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid yang ada di tempat kita. Sehingga masjid merupakan tempat yang paling mulia, tempat yang paling afdal, tempat beribadah.
Maka selayaknya antakuna nadhifan, selayaknya engkau bersih. Ya. Wa liqaulillahi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambil perhiasan kalian ketika masuk setiap masjid. Masjid mana pun, mau masjid Darul Hadis, mau masjid di kampung antum, mau masjid Al-Haram, dimanapun tempatnya, ambil perhiasan, gunakan pakaian yang terbaik bagi kalian. Lihat ya kawan, disebutkan dalam Al-Quran, khudhu zinatakum, ambil perhiasan kalian. Ada faedah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengomentari ayat ini, kata beliau, kalau kita perhatikan, Al-Quran menyebutkan ambil perhiasan kalian, menunjukkan bukan semata-mata memakai pakaian biasa, tapi menggunakan pakaian yang terbaik, yang terindah, pakaian yang layak, yang lebih bagus. Bukan semata-mata nutup aurat gitu. Kalau semata-mata nutup aurat, mungkin saja dia nutup aurat dengan baju-baju yang kotor. Tapi yang diinginkan adalah menutup aurat dan juga merupakan pakaian yang bagus, pakaian yang layak, indah gitu, enak dipandang. Itu maksud dari ayat ini. Dari sini ya ikhwan, kita benar-benar selayaknya para ilmu ketika masjid menggunakan pakaian yang bagus. Bagaimana kalau laki-laki ke masjid menggunakan peci, ya kan? Kemudian menggunakan sarung, pakai baju, pakai gamis, kelihatan indah, pakai parfum juga. Masya Allah, ini nampak seorang talibul ilmi, nampak keindahan bagi orang yang mau berpakaian seperti itu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Ini makan dah, masih banyak kali sisa, namanya berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah, namun jangan berlebihan, jangan israf. Ini yang sampai masak nasi itu melebihi kebutuhan. Sisakan saya secukupnya, kalau sudah masak untuk makan yang sulit. Difahami. Kemudian wajib bagi antakuna thiyabaka, atau yang bagi antakuna thiyabuka nadhifatan wa jamilatan. Biarlah ada ke masjid, hendaknya bajumu itu nadhifah wa jamilatan, bersih dan indah. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan baju itu bersihkan. Ya, gunakan baju yang bersih, rapi, yang indah, nampak keindahan pada bajunya tadi. Gunakan pakaian-pakaian seperti itu ya. Selayaknya bagi seorang talibul ilmi menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, pakaian yang indah ketika ke masjid. Jadi ketika ingin ke masjid, ingin belajar, maka gunakan pakaian-pakaian yang bagus. Gimana? Dan tadi itu antum semuanya ikhwan, tolong sekali lagi, jangan keluar tak pakai sendal. Ini juga Abu Hakam, Zainul, siapa-siapa yang jalan tak biasa sendal, tidak diperbolehkan. Keluar dari masjid gunakan sendal. Ini biasa tak pakai sendal. Kalau kalian sama anak, karena sebab itu. Nanti kalau tusuk aku gini, ya, bukan. Yang repot kan semuanya repot gitu. Allah Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan ya teman-teman.